Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Zahra Ladawiyah, mahasiswa dari kampus Horizon University dari jurusan S1 Informatika dan dari kelas FICT 2B. Di sini saya akan membuat video tugas untuk ujian tengah semester atau UTS mata kuliah web programming. Untuk itu saya akan membuat tugasnya. Ini ada saya sudah membuka file soalnya. Di sini perintahnya ada buatlah satu file HTML bernama index.html dengan struktur dasar halaman web yang benar. Oke, mari kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, teman-teman di sini saya sudah membuat foldernya TS karena perintahnya adalah membuat file HTML bernama index.html. Jadi kita akan membuat filenya index.html. Kita isi struktur dasar HTML-nya. Lalu untuk poin A-nya, perintahnya adalah judul halamannya yaitu UTS Web Programming 1 kelas FICT 2B. Kita buat sini judul halamannya UTS kelas FICT. Nah, jika sudah kita akan lanjut ke perintah yang kedua yaitu yang B-nya. Dia meminta heading utama di dalam body-nya adalah kalimat selamat datang di halaman UTS Web Programming 1 kelas FICT 2B. Begitu, kita akan membuat di dalam body, buat di kelasnya dulu. Nah, di sini saya mau kasih namanya. Nah, ini judul, jadi kita kasih nama judul utama kelas ini ya. Tutup. Tadi ada perintah kalimatnya yaitu selamat datang di halaman UTS Web Programming 1 kelas FICT 2B. Kita kasih satu aja karena ini adalah halaman judul utamanya. Di selamat datang di halaman UTS Web. FICT 2B. Ya, lalu kita lihat lagi di sini. Tambahkan ke dalam file index.html sebuah tabel dengan ketentuan berikut. Nah, pertama, memiliki kolom NIM, nama program, program studi, NIM nama program studi dan nilai UTS-nya. Dan setelah itu di sini kita keluar aja dari editnya. Ya, kita buat lagi. Karena dia mintanya tabel, maka kasih tabel. Dan kita satukan saja di sini kelasnya. Kelasnya, saya mau kasih nama kelasnya di sini data. Tuh. Nah, setelah itu memiliki kolom nama NIM program studi dan LTS. Jadi kita kasih captionnya dulu buat keterangan kalau ini tuh adalah tabelnya milik si data mahasiswa. Dan data mahasiswa S web. Tuh, nah ini fungsinya adalah caption di atas tabelnya nanti sebelum kita buat tabelnya. Tuh, kita akan membuat si tabelnya. Dan di sini dia mintanya isinya adalah NIM nama program studi dan LTS lalu 15 data mahasiswa. Kita buat. Nah, kita kasih kelasnya. Nah, saya mau kasih kelasnya. Nah, tadi saya udah baca soalnya. Sini itu CSS-nya kan mintanya baris ganjil, jadi langsung saja buat di kelasnya untuk menandai. Mau kasih buat nanti CSS-nya gampang. Ini baris ganjil, tutup. Setelah itu kita kasih TH-nya, yaitu eh, data inputan yang akan nanti di dalam tabelnya yang tadi diminta itu kan ada nama, sorry name, lalu nama program studi. Kita copy aja di sini. Cepat. Ini nama program studi. IPS. Kelebihan satu saja.
Setelah itu bersih bebas data, gunakan atribut folder agar tampilan jelas. Tabel diberi judul menggunakan caption data masuk slide. Buatlah sebuah form dengan ketentuan berikut. Yang pertama, poin pertamanya ada atribut actionnya pakai proses.php dan metodenya itu post. Input yang harus ada nama lengkap, teks, email, jenis kelamin, program studi, nomor telepon, dan tombol submit. Ya, kita kasih tag aja lagi di sini. Ini kita kasih nama data-datanya. Tadi kan ada NIM yang di atas ini, kita masukin NIM-nya. Pokoknya saya program 2 5552 0124 0121. Oh, di bawah. Kita akan mengisi di baris kedua itu ada namanya. Ya, Zara Aduya. Lalu baris ketiga ada program studi. Program studinya S1 Informatika. Nah, nilai UTS-nya. Sini input aja, terus. Oke. Ya. Lalu setelah itu kita balik lagi ke soalnya, lihat dulu. Isi dulu aja datanya. Ulangi. Nah, selanjutnya baca. Nah, jika sudah, kita akan melihat kembali perintah yang ada di dalam Google Classroom-nya. Nah, di sini kan disuruh buat form. Kalau kita sekarang mau langsung masuk ke dalam codingan atau program untuk membuat formnya. Form, action. Sini atribut actionnya, perintahnya adalah proses.php dengan metodenya itu post. Terus saja di sini prompt actionnya yaitu proses.php. Lalu ID-nya adalah my form. Perihal spesifik. Oke, setelah itu kita buat di dalam form itu ada tabel juga. Ini ada input yang harus adanya. Kita tabel lagi buat tabelnya. Tabel, isi di dalamnya ada nama. Setelah itu kita kasih program untuk menjalankan inputnya. Edit dulu, save. Nah, ya, kita pakai input. Type-nya, sini kan disuruhnya apa? Input type-nya itu teks. Oke, input type sama dengan teks. Nah, kita harus memberi ID untuk kode programnya. Slice, lalu kita buat lagi. Jadi di sini, tadi lupa kasih TR-nya. Baca slice. Nah, setelah itu kita akan membuat inputan selanjutnya, yaitu ada email. Oke, dari sini. Nah, kita kasih emailnya. Lalu input type-nya. Tadi diminta input type-nya yaitu email. Dari sininya. Email. Nah, untuk email, dia tidak perlu memberikan ID-nya. Pokoknya tutup. Email. Setelah itu, kita akan lanjut ke input selanjutnya. Ada jenis kelamin. Kayak tadi aja. Kita copy dulu. Biar cepat ya, teman-teman. Sini kita kasih keterangannya. Jenis kelamin. Setelah itu ada di dalam TD-nya, input type-nya. Kita pakai inputnya radio. Nah, ini radio untuk agar si penggunanya bisa memilih antara laki-laki atau perempuan. Kasih name-nya adalah gender. Setelah itu si value-nya HTML. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan tabelnya. Tidak ada typo. Tabel, oke. Setelah memberikan tabel, kita lihat dulu sini. Oke, berarti nanti setelah itu kita akan memberikan inputnya lagi. Jadi kita untuk saat ini kita selesaikan yang punya si jenis kelaminnya dulu. HTML, selesai labelnya. Di sini kasih keterangannya laki-laki.
kasih BR-nya biar dia hangat. Oke, lalu kita akan membuat input lagi yang kedua untuk posisinya nggak rapi teman-teman, maaf. Bentar ya. Nah, kita akan membuat input yang kedua. Kan ini baru laki-laki. Type-nya samain aja. Radio. Karena perintahnya dia inginnya memakai radio. Lalu kita kasih name-nya. Gender. Nah, ini value-nya kasih untuk nolih ke FF-nya. Lalu kita juga akan memberikan dia label untuk si HTML-nya. Oh, sorry. Kalau yang perempuan ini kan pakainya CSS. Berarti labelnya sama dengan CSS-nya. Setelah itu, ini kasih keterangannya perempuan. Lalu kita juga akan memberikan PR juga sama seperti label punya si inputnya laki-laki. Itu aja. CD. Nah, sini perintah yang kedua kita akan menambahkan program CD-nya juga. Kita buat tabelnya lagi. Kita buat ulang seperti yang ini hampir sama, cuma nanti beda di inputnya aja. Oke, di sini ada program studi. Tuh, kita kasih tadi lagi tab, bentar aja. Nah, di program studi dia meminta untuk minimalnya select dengan minimal 3 pilihan program studi. Nah, kita akan membuat pilihannya si yang 3 program studi untuk dipilih sama si usernya. Berarti setelah itu tadi mintanya di select berarti select name-nya, jurusan, sorry, kayaknya aja nggak usah. Jurusan. Lalu kita juga akan memberikan ID-nya. Langsungin aja, kasih ID yang penting. Ya, nah, di dalam select ini kan ada optionnya. Dia mintanya minimal 3 pilihan program studi. Berarti kan bebas aja. Kita kasih optionnya. Value-nya misalnya yang pertama informatika. Lalu di sini kasih juga untuk tulisan yang muncul di hasil runningannya nanti S1 informatika. Function. Kasih bawah. Nah, ya, ganti aja ininya jadi S1 sistem informasi. Lalu ini S1 keperawatan. Oke, selesai. Oke, lalu kita akan melihat lagi perintahnya, ya ini nomor telepon hanya bisa diisi dengan angka. Kita buat lagi, kasih tab lagi. Nah, di sini dia minta untuk membuat nomor teleponnya. Masih di sini sama dengan yang tadi sudah dibuat, yang program studi. Telepon. Setelah itu, kita lagi. Nah, kita akan membuat inputnya untuk data nomor teleponnya. Input. Ya, sini dia minta hanya bisa diisi dengan angka. Oke. Semusnya dulu. Nah, aja. Sini sudah selesai sampai sini, lalu kita lihat lagi. Oke, tombol submit. Kita buatnya di bawah, di luar tabelnya. Tombol submitnya nantinya adanya di bawah tabelnya. Kita pakai button type-nya. Submit. Oh, tulisan yang akan munculnya adalah submit. Oke. Ke sini, kita akan lihat lagi. Buat yang keempat, dia minta buat file CSS eksternal bernama style CSS hubungkan dengan index.html. Oke teman-teman, tadi setelah HTML-nya selesai, HTML saya dibuat, kita akan melihat kembali perintah selanjutnya. Di sini perintahnya dari nomor 4, 1 sampai 3 sudah kita jalankan. Perintah di nomor 4 yaitu buat file CSS eksternal, berarti di luar si HTML-nya yang bernama file style.css dan hubungkan dengan index HTML-nya. Gunakan aturan berikut. Aturan pertamanya ada semua teks berwarna dengan berwarna yang sudah ditentukan, yaitu tag 333. Lalu aturan kedua, harus memberi heading H1, rata tengah dan berwarna biru muda.
Dan aturan ketiganya ada tabel memiliki border collapse. Dan aturan keempatnya ada baris tabel ganjil memiliki warna rata dengan kode warna yang sudah ditentukan. Dan aturan terakhir adalah tombol submitnya berubah warna menjadi warna hijau saat disorot atau pakai hopper. Oke, kita buat filenya. Berarti sekarang buat filenya tadi namanya style.css. Perintahnya, sorry, semua teks berwarna 333. Apakah semuanya? Oke, kita langsung aja pakai ALT, shift, bintang. Nah, ini fungsinya untuk memberi warna semua tulisan yang ada di dalam file yang terhubung dengan CSS-nya. Untuk color-nya, kita salin kodenya. Salin deh. Jadi yang satunya rata tengah dan berwarna biru muda. Tadi nama kelasnya kan heading juga. Maka kita panggil aja sini heading-nya rata tengah. Berarti kita pakai width-nya dulu, kita kasih width dulu. Sini 100 pakai persen aja. Persen, koma. Lalu kita kasih display-nya pakai flex. Ke display kita pakai justify kontennya. Nah, dia mintanya rata tengah, kasih kode center. Kita lihat lagi soalnya, ada memiliki border collapse. Kita warnain dulu yang satunya tadi, sebelum kita masuk ke border collapse-nya. Ini tadi kan nama kelasnya masih heading. A1. Kasih color-nya. Oke, ditanya kan warna biru muda, kita kasih aja warna itu. Nah, kemudian tabel memiliki border collapse. Baru kita langsung lanjut ke tabelnya. Tabel. Oke, kita kasih border. Lanjut ada aja border collapse. Kedua. Setelah itu kita akan lanjut lagi. Ya ini berubah sampai berubah jadi. Oke, kita akan memberi warna untuk baris ganjilnya dulu deh. Kasih. Tadi kan nama kelasnya baris underscore ganjil. std-nya. Terus kasih juga untuk TH-nya. Nah, kita kasih warna dulu. Misalnya mana pagernya? Nah, nah, oke. Lalu kasih padding untuk si tabelnya. Jangan lupa, karena saya sudah nyoba kalau gak dikasih padding, gentet-gentet. Ya, jadi tadi ini udah baris ganjil, kalau kita kasih tadi tabelnya untuk semuanya aja langsung, nggak usah panggil pakai kelasnya dari TH. Oh ya, jangan lupa kasih titik di sini. Ini. Nah, sengaja buka, kasih paddingnya supaya tidak gentet-gentet. Berapa ya? 10, 5, 10 px. 2. Nah, agar dia itu memberikan jarak di elemen tabelnya supaya tidak saling gentet-gentet ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian inputnya, kasih CSS-nya juga tadi udah input, terus kasih ini isinya ada apa aja, ada type yang submitnya, yang tadi ibunya minta, soalnya minta, bagian submitnya harus pakai hover. Di sini kasih input type yang submitnya, berarti kasih hover aja. Sekarang kasih CSS-nya. Nah, yang diminta adalah hovernya berubah menjadi warna hijau saat disorot. Ya, berarti background color-nya, background color warna hijau, di green. Nah, kasih color-nya juga, besarnya warna putih deh. Nah, oke, baik. Kita coba lihat lagi soalnya, apakah masih ada yang kurang. Oke, nah, ini udah selesai ya, saat halaman dibuka tampilkan salah maksudnya yang CSS yang nomor 4. Semua teks berwarna, tab 33 udah, terus juga heading H1-nya rata tengah dan berwarna biru muda udah, tabelnya memiliki border collapse ini udah, baris ganjil, dan terakhir tadi ada tombol submitnya di sini nih, di file CSS juga udah, kita kasih hover. Lalu, sekarang lanjut ke soal yang kelima, yaitu tambahkan JavaScript di dalam atau di bagian akhir badinya. Nah, peraturan pertama, saat halaman dibuka tampilkan alert dengan pesan, selamat datang di UTS Web Programming 1 kelas FSC 2B. Lalu peraturan keduanya ada diminta ketika tombol submit pada form diklik, tampilkan alert terima kasih. Data Anda telah dikirim. Nah, untuk peraturan ketiga di sini ada bonus 5 poin jika kolom nama kosong saat tombol diklik itu ada menampilkan alertnya. Jadi ada pemberitahuan warningnya, nama tidak boleh kosong dan batasan pengiriman form. Oke, kita bahas satu dulu. Pertama ada saat halaman dibuka tampilkan alert dengan pesan selamat datang di UTS Web Programming 1 FSC 2B. Oke, kita buat scriptnya berarti di bagian akhir, maka di luar dulu scriptnya. Script
Nah, nah di sini kan tadi ada beberapa peraturan. Kita coba sesuaikan dengan peraturannya. Nah, oke. Oh, dokumen. Oke. Elemennya kasih baik ID-nya kita pakainya ID tadi ya. Nah, ID-nya tadi udah dikasih di sini ada nih. Ini yang saya kursornya itu ID-nya adalah my form. Jangan lupa kasih ini, sorry ini belum kasih ini. Kasih kutip. Nah, ini saya lupa tadi di sini di CSS ada yang error 8 dan 8 nanti kita cari tahu kesalahannya di mana di akhir. Setelah buat JavaScript dulu, lalu close. Kode ini untuk mengambil sebuah tag-nya berdasarkan tag yang ada di dalam file ini di dalam si HTML-nya. Tag-nya berdasarkan ID-nya. Oke, kita lanjut. Beri form head open benar. Nah, tadi kan minta submit-nya ya perintahnya. Maka kita kasih di sini submit. Oh, kita ininya kasih function-nya juga. Dan scroll kasih event-nya. Ya kan? Bahwa ya. Nah, kode program ini itu berjalan untuk bentar ada yang error. Memeriksa atau mengatur apa saja yang terjadi saat pengiriman form ini. Ketika si submit-nya diklik, maka program ini akan berjalan untuk memeriksa apa saja yang diinput dan apa saja yang terjadi di dalam kode programnya. Apa saja ya. Selanjutnya kita akan melihat perintah selanjutnya. Ketika tombol. Oke, kita akan menampilkan perintah selanjutnya. Kasih kasih namanya dulu aja. Nama ininya dokumen. Get-nya sama masih sama kayak tadi, elemennya by-nya ID. Lalu kasih nama di sini, roomnya dot value. Nah, yang ini itu program ini berjalan untuk mengambil teks yang ada di inputannya dan juga si terakhir. Oh sorry sebentar. Ini nanti nggak bisa ngapus karena kita harus gunakan kode trimnya. Nah, ini tuh berfungsi untuk menghapus spasinya. Oke, lanjut ke perjabalannya. If jika perjabalannya sorry bukan perjabalan karena ada else-nya. Jika nama sama dengan tanda kutip. Nah, itu jika namanya untuk memberi kode yang diminta. Tadi kan katanya ada poin kalau misalnya bisa ngasih warning atau ngasih alert pemberitahuan saat namanya kosong. Lalu kasih alertnya. Nama tidak boleh kosong. Ada seru. Kedua. Kasih perintahnya ada mana nih? Nah, itu kasih terakhir kasih return-nya. Nah, ini tuh untuk mencegah ke script selanjutnya. Jadi dia berhenti di sini aja kasih return. Terus habis itu yang ini adalah fungsi si JavaScript-nya untuk function fungsi untuk menghentikan, membatalkan pengiriman si apa tadi namanya si formnya. Oke. Kita kasih lagi alertnya di bawahnya. Yang tadi diminta ada alertnya adalah kita kasih di sini kita lihat dulu. Nah, tampilkan alert terima kasih data Anda telah dikirim. Kita tulis di sini terima kasih data Anda telah dikirim. Oke. Sini kurang. Kurung. Coba. Error teman-teman sebentar ya. Nah, ada lagi errornya. Kita cari. Oke, saya buat sebentar. Mana ya errornya? Kita kurung ini teman-teman. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita disuruh perintah terakhir. Jadi tapi sebelum itu saya mau membenarkan sini ada kita lihat style CSS-nya masih ada error. Nah, ini ada titik koma dari tiga ini juga ini ada titik koma juga. Satu.
Udah, setelah itu kita lanjut aja ke runningannya nanti aja di akhir ya teman-teman. Jika misalnya ada error lagi di runningannya kita sesuaikan. Jadi nanti saya maunya hasilnya di belakang aja. Sekarang kita lanjut aja ke tugas selanjutnya yaitu buat halaman HTML baru yang bernama diskon.html yang menampilkan program untuk menghitung harga setelah diskon dengan ketentuan berikut ini. Ini ada input, terus harganya angka, presentasi diskon angka, tombol hitung, dan lain-lain. Kita langsung ke prosesnya aja. Jadi kita buat baru lagi filenya. Ini nama filenya apa tadi? Diskon.html. Nah, diskon.html. Kita samain aja ini. Yang pertama ada input. Tadinya kita kasih judulnya dulu aja. Dua. Nah, di sini kita kasih namanya yaitu program hitung harga diskon. Nah, supaya tidak membingungkan filenya, jadi saya kasih judul utama pakai H2. Terus setelah itu kita akan masukkan perintahnya yaitu membuat input harga. Kita pakai label for harga, terus rupiahnya. Nah, supaya bagus. Setelah itu kita buat inputnya. Type teksnya karena harga, jadi kita pakainya nomor, sorry, number. Lalu jangan lupa apabila kita memberikan input type, maka kita juga harus memberikan ID-nya aja. Kita pakainya ID. Sini harga. Nah, lalu kita kasih placeholder-nya untuk si usernya. Placeholder-nya itu tampilan teks untuk usernya, masukkan harga. Oke. Ya. Lalu buat lagi label lagi yang kedua untuk yang ini tuh kan input harganya. Nah, yang ini untuk input presentasi, bukan presentasi, perhitungan sih diskonnya, presentase diskonnya. Jadi labelnya kasih nama diskon. Lalu di sininya teksnya kita mau kasih nama presentase. Pakainya persen biar usernya nggak bingung, kasih aja di sini persen. Nah, lupa kasih duanya. Setelah itu ini kita juga akan memberikan input juga. Input type-nya samain aja. Nah, ini diskon kita kasihnya nomor. Lalu masukkan ID-nya. ID-nya kasih diskon. Ini keluar. Diskon. Kasih juga seperti yang di atas ini, placeholder untuk placeholder-nya berarti perintahnya masukkan diskon. Oke, kita lanjut lagi. Tombol hitung harga akhir, berarti kita buat tombolnya. Kita buat buttonnya. Di sini button. Nah, buttonnya pakai yang on click. Nah, di sini kita kasih perintahnya untuk menghitung diskon. Oke, setelah itu di sini ada kalimatnya kasih hitung harga akhirnya. Button. Oke, buttonnya sudah selesai. Kita membuat elemen untuk menampilkan pesan errornya. Oke, P, si ID-nya. Jangan lupa ID-nya error. Lalu kita kasih kelasnya juga untuk si errornya. Nah, karena ini diawali dengan P, jadi tutup lagi teman-teman. Tutup lagi tag-nya, paragrafnya. Oke, nah itu untuk menampilkan pesan errornya. Kita lanjut ke selanjutnya. Jika input kosong atau salah, tampilkan peringatan elemen itu tadi udah errornya. Lalu gunakan jadikan proses perhitungan apabila dan tidak boleh submit form. Oke, jadi di sini kita kasih div lagi aja. Div. Jangan lupa kita kasih ID-nya juga. Sini berarti kan ini udah akhir, berarti ID-nya kasih hasil. Nah, kasih kelasnya juga. Result aja di akhir ya. Nanti kan kasih aja result. Oke, nah kasih filenya. Display, no, enggak ada tanda disebut. Dapat saja. Display. Terus habis itu kita kasih paragraf lagi. Tag, kasih tulisannya adalah besarnya berarti ini diskon, berarti besarnya potongan harganya. Potongan harga 2. Nah, kita kasih juga strong ID-nya, kasih ID-nya potongan aja. Sebanyak-banyak nanti ribet teman-teman. Nah, lalu tutup. Nah, terus kita buat lagi. Ini copy aja, LTS bawah. Ini besarnya harga yang harus dibayar. Jadi harga bayar. Harga apa besarnya? Harga yang harus dibayar.
Nah, ID-nya bedain, terus ID-nya kita kasih, tadi kan harga udah ya, berarti jangan pakai harga lagi, kita kasih harga, nanti ya, jangan pakai spasi ya. Oke, udah, selesai. Ada yang error? Nah, tidak. Nah, kode yang ada di dalam paragraf yang segini ini tuh untuk elemen-elemen yang bisa menampilkan hasil. Ini kan ada besarnya potongan harga, terus ada besarnya harga yang harus juga ada ID hasilnya, resultnya, terus juga ada ID errornya untuk menampilkan hasil si perhitungan setelah harganya dipotong dan berapa besar harga yang harus dibayarnya. Sebelumnya sebelum dia memutuskan untuk hitung, ini disembunyikan, yang semuanya disembunyikan. Oke, kita lanjut lagi soalnya. Udah nggak ada. Setelah itu kita kasih aja, ini kan ada CSS-nya ya. Nah, oh iya, kita belum menghubungkan si CSS ini dengan indeks ini. Kita kasih link relnya dulu. Link rel, style sheet, terus harapnya itu nama file CSS yang tadi sudah dibuat. Namanya kan style.css. Nah, supaya dia bisa mau klik. Lalu kita buat lagi CSS yang kedua untuk diskon.html. Kita kasih nama yang sama aja. Style2.css, bedain, tapi bedainnya kasih aja. Nah, Oke teman-teman, tadi setelah kita sudah membuat file diskon HTML-nya, saya akan membuat style CSS-nya untuk diskon.html. Walaupun sebenarnya di sini perintah soalnya tidak ada perintah untuk CSS keduanya, tapi saya memutuskan untuk memakai CSS agar tampilannya lebih berwarna dan lebih menarik. Cuma di sini perintah selanjutnya adalah untuk menampilkan dan membuat JavaScript proses perhitungannya, tidak boleh submit form. Nah, saya akan membuat CSS-nya dulu, nanti setelah CSS selesai, CSS untuk HTML selesai, saya akan membuat JavaScript-nya di akhir. Oke, kita lanjut aja untuk membuat CSS. Pertama, kita buat dari body-nya dulu aja. Nah, body. Setelah itu, kita kasih. Nah, ada nanti script-nya. Oke. Terus ini kita pakai function-nya. Pakai function, setelah itu kita pakai yang tadi kita kasih yaitu hitung diskon. Oke. Nah, jangan lupa kasih programnya, lalu fungsi itu untuk menghitung harga si diskonnya. Kita kasih lagi les harga fase buat. Nah, kemudian kita bagian ya, kita pokoknya kita kasih dari yang awal pakai ID, jadi pakai ID-nya, udah kasih ini harga, ini dulu kasih value-nya, dulu. Nah, kita kasih lagi les diskonnya ini aja, oke aja di bawah. Kita pilih diskon. Kemudian masuk ID. Terus kita ganti jadi diskon. Oke. Ini ambil. Ini diskon ini adalah program untuk mengambil input dari pakai yang ada di bawah. Oke, saya kasih untuk sebagian errornya.
satu, kasih lagi dot ya, karena ini, satu, kasih codingnya errornya, tutup. Oke. Ini untuk awalnya untuk punya si hasil saya ada hasilnya, ada hasil, ada hasil, kasih juga dengan hasil. Nah, setelah itu kita akan membuat lagi hasil komen satu. Saya udah bisa. Nah, itu menunjukkan si hasil yang sudah hasilnya. Oke, lalu kita pasang untuk si errornya yang belum juga error komen satu. Lalu kasih teks konten. Kita sampai aja tutup. Terus itu kita akan membuat validasinya. Jika if perform, nah, di kode programnya sudah harga. Nah, ini untuk mengecek memastikan harga ini apakah harga ini bukan angka. Nah, karena kan tadi memintanya untuk input harganya berdasarkan angka saja. Nah, kode ini untuk memastikan dan mengecek apakah tulisan yang diinput itu berupa angka atau bukan. Lalu setelah ada harga di sini juga ada diskon. Main. Nah, yang ini itu harga jika harga lebih kecil sama dengan 0 berarti harganya nggak boleh 0. Pastikan untuk ke atas lebih dari 0 gitu. Buat teman-teman paham sama bahasa saya. Oke, diskonnya kecil dari 0. Lalu diskonnya tidak boleh lebih besar dari 100. Nah, ini maksimal diskonnya 100 dan tidak boleh negatif atau lebih kecil dari 0. Terus lanjut lagi ke CL-nya balik ke 1. Yang ini ya. Ini untuk memastikan bahwa di kalimat yang tidak penggunaan fungsi atau function lain. Jadi dari sini terus lagi yang kedua dulu back bagi potongan. Harganya dikalikan dengan ton. Nah, itu menentukan di hasilnya hasilnya kalian satu dot. Aman, kita membuat grafik dari diskonnya dan juga membuat file CSS-nya. Nah, yang selanjutnya kita belum menghubungkan file CSS2 dalam file diskonnya. Nah, cara menghubungkannya memakai link file dari file filenya file CSS. Nah, saya akan masuk ke rangingannya. Kami akan masuk ke nama dari indeks pada kalian dan ini ada semua. Ini indeksnya, ini style CSS-nya untuk type index, ini diskon, ini CSS untuk diskonnya. Setelah itu kita akan lanjut ke runningannya. Untuk runningannya pertama kita akan nge-showin runningan milik si indeksnya dulu. Nah, ini dia runningannya teman-teman. Tadi seperti perintah yang pertama, ini ada selamat datang di halaman UTS Web Programming kelas 1 FICC 2B. Nah, di sini ini ada ini judul halaman. Setelah itu ini kan semua teks berwarna biru, ini hanya satu, kata tengah dan berwarna biru muda. Nah, ini sudah sesuai. Terus ini saya sudah memberikan captionnya atau judul untuk si di atas tabelnya itu data mahasiswa UTS Web Programming 1. Lalu di sini ada tabel yang berisikan beberapa data mahasiswanya, berisikan dengan ada kolom NIM, nama, program studi dan nilai UTS. Lalu di sini style CSS-nya sudah sesuai dengan yang diminta, yaitu baris tabel ganjil memiliki warna latar AB8585. Nah, ini sudah sesuai. Lalu kita akan lanjut saja mencoba input namanya. Nah, emailnya nana@gmail.com perempuan. Nah, ini untuk apa ya, program studi yang bisa otomatis dipilih oleh si usernya sesuai sama apa yang di soal. Kita klik S1 Informatika. Nama teleponnya ini saya sudah coba ketik abjad atau huruf, tidak bisa. Susah ya? Pokoknya nggak bisa ya. Nah, pokoknya ini sudah tidak bisa Ibu. Kalau bisa, susah, nggak bisa Bu. Oke teman-teman. Oke, kita langsung aja klik nomor telepon. Ya sudah. Lalu kita coba submit yang pertama. Nah, apabila submit yang pertama, terima kasih data Anda telah dikirim. Oke. Kita coba runningin lagi. Tadi ada kendala. Nah, kita coba runningin lagi. Apabila namanya tidak diisi kosong, coba langsung masukin ke Gmail-nya aja, gmail.com perempuan, informasi, nomor teleponnya, udah. Nah, alertnya akan muncul dan akan muncul pemberitahuan nama tidak boleh kosong. Oke. Mungkin sekian CSS hasil runningan dan output dari file index.html-nya. Setelah ini kita akan masuk ke runningan milik file diskon.html. Oke teman-teman, kita lanjut.
Untuk menampilkan hasil runningan yang kedua, yaitu milik file diskon.html. Bebas running aja. Nah, di sini sudah ada judul utama yaitu program hitung harga setelah diskon. Saya menggunakan H2. Lalu di tabel pertama ada harga RP lalu meminta user untuk memasukkan harganya. Kita coba masukin harganya 10.000. Lalu di sini di tabel yang kedua ada presentasi diskon per persen. Jadi usernya akan diminta untuk memasukkan diskon. Kita coba diskonnya 2%. Nah, di sini button yang akhir atau tabel yang akhir yang berwarna hijau ini berfungsi untuk menghitung harga akhirnya. Nah, setelah dihitung, dia akan menampilkan besarnya potongan harga dari presentasi diskonnya yang 2% ini akan ditampilkan total besarnya potongan harga dalam rupiahnya yaitu 200 dan harga yang harus dibayarnya 9.800. Jadi harga total setelah dipotong dengan diskonnya. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Apabila kita menggantinya, dia akan langsung otomatis terganti besarnya potongan harganya dan harga yang harus dibayarnya. Oke, teman-teman, mungkin selesai sudah uh, presentasi saya kali ini dalam menampilkan dan membuat kode program beserta dengan hasil runningannya untuk tugas UTS Web Programming. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Nadia Zahra Aladawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.